Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ya, perkenalkan, nama saya Abilana Bismi Birido Ilal Maduri. Saya dari kelas 10 DBB 1. Nah, pada kali ini saya mendapatkan tugas dari guru saya, yakni Pak Erik, dengan mapel sejarah. Nah, pada mapel ini saya mendapatkan tugas untuk merangkum ataupun menceritakan tentang kerajaan, yaitu Kerajaan Banten. Let's go. Kesultanan Banten merupakan kerajaan Islam yang pernah berdiri dan berjaya di ujung barat Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Banten saat ini. Kesultanan Banten didirikan pada abad ke-16 Masehi oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, meski sang Sunan tidak pernah menjadi raja di sana. Raja pertama Kesultanan Banten adalah Sultana Maulana Hasanuddin pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi, yang juga putra Sunan Gunung Jati. Adapun raja terbesar Kesultanan Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa pada periode 1651 sampai 1683 Masehi. Kesultanan Banten berdiri sebagai manifestasi dari penyebaran Islam dan kemenangan pasukan Demak mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Sebelum menjadi daerah Islam, Banten merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran. Dalam catatan sejarah disebutkan, Pajajaran menjalin kerjasama dengan Portugis yang saat itu sudah berkuasa di Malaya. Dari kerjasama ini, Pajajaran berharap dapat bantuan Portugis untuk membendung pengaruh Demak yang sudah mencapai Jawa bagian barat. Namun, usaha Pajajaran tersebut gagal. Portugis yang sudah berada di Sunda Kelapa berhasil diusir tentara gabungan Demak dan Cirebon yang dipimpin Fatahillah. Di pelabuhan Banten juga demikian. Belum sempat Portugis bercokol di pelabuhan itu, Sunan Gunung Jati keburu menguasainya dari Pajajaran. Keberhasilan Sunan Gunung Jati merebut Banten tercatat pada periode tahun 1525 sampai 1526. Sunan Gunung Jati kemudian menetap beberapa saat di Banten dan membentuk suatu pemerintahan. Pada tahun 1552, Sunan Gunung Jati memilih kembali ke Cirebon dan kekuasaan Banten diserahkan kepada anaknya, yaitu Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin lantas dinobatkan sebagai raja pertama Kesultanan Banten dan mengembangkan pelabuhan Banten menjadi pusat perdagangan internasional. Lambat laun Banten menjelma menjadi pusat perdagangan besar yang melibatkan pedagang-pedagang dari mancanegara. Komoditas utama Kesultanan Banten adalah lada, yang menjadi primadona dalam perdagangan pada zaman itu. Kesultanan Banten sendiri mencapai puncak kejayaannya saat diperintah oleh Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1683. Sultan Ageng mengembangkan wilayah Kesultanan Banten hingga hampir separuh Jawa Barat, Selat Sunda hingga Lampung. Pelabuhan Banten sangat diminati pedagang pada saat itu. Pasalnya, Kesultanan Banten tidak menerapkan monopoli sehingga perdagangan bisa berlangsung secara terbuka. Selain perdagangan, Banten juga menjadi daerah yang inklusif bagi semua golongan. Meskipun diperintah dengan sistem Islam, namun kebebasan beragama sangat terjamin di Banten. Bahkan pada tahun 1673 dibangun sebuah kelenteng di pelabuhan Banten sebagai simbol kebebasan beragama. Kemajuan Banten ini menarik perhatian kekuatan besar saat itu seperti Portugis, Spanyol hingga Belanda. Menurut Ayang Utriza Yakin, pada tahun 2008, kemajuan Banten membuat Cornelis de Human pada 1596 menggambarkan sebagai Amsterdam van Java atau Amsterdamnya Pulau Jawa. Nah, mungkin cukup teman-teman dari cerita Kerajaan Kesultanan Banten tersebut. Nah, saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.